Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda CR-V 2,4 Matic tahun 2008. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second. Yang pertama, yang bebas banjir, kedua bebas nabrak, 3 kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama itu yang utama dari luar ya, luar yang paling mudah kita perhatikan yaitu tongkrongan dari mobil. Nah, jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada kemungkinan di kaki-kaki atau suspensinya bermasalah. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya, seperti itu. Oke. Nah, terus untuk parts body ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan antara parts dari body mobil. Jadi nutnya itu kita perhatikan. Mobil yang tidak bekas nabrak atau bekas benturan, dia nutnya itu masih presisi jaraknya. Nah, terus habis itu di permukaan bodi yang perlu kita perhatikan adalah pantulan dari objek atau benda-benda di sekeliling mobil. Jadi coba kita kelilingi mobil, kita perhatikan bahwa pantulan bayangan benda-benda di seputar mobil itu masih lurus, tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan, semua komponen-komponen juga kita periksa, baik lampu, kaca, semua bagian-bagian yang ada, terus velg. Nah, kondisinya bagaimana? Nah, ini kebetulan bannya juga masih sangat tebal, jadi ban masih tergolong baru. Jadi kita coba cek keliling secara keseluruhan seperti itu. Nah, kita pastikan bahwa kondisi dari luar itu oke. Nah, jika kita sudah pastikan bagian luar oke, berikut kita periksa di bagian dalam. Nah, dia kuncinya sudah bergabung dengan remote. Sekarang kita coba buka mobil ya. Oke, kita coba buka mobil. Nah, kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita periksa adalah aroma dari dalam kabinnya atau interior. Pastikan bahwa dia tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, berarti ada kemungkinan mobil indikasi terkena banjir. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu pedal juga kehausannya dia berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa adalah di bagian bawah jok. Pastikan bahwa bagian di bawah jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Oke, nah jadi kita periksa bagian bawah secara keseluruhan. Setelah kita cek sudah aman, nah sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, kita rasakan bagaimana posisi berkendaranya, cocok tidak dengan yang kita inginkan. Nah, dia untuk supir dia juga bisa pengaturan ketinggiannya, ketinggian dari jok. Terus habis itu juga bagian interior juga kita periksa bagaimana kondisinya, panel-panel di dashboard masih oke atau tidak. Nah, terus habis itu juga plafon. Nah, ini agak gelap. Nah, ya nih, plafon juga kita periksa bagaimana kondisinya. Terus habis itu juga jok juga kita periksa. Nah, ini joknya dia bahannya sudah dilapisin dengan kulit ya, saya nggak tahu nih semi sintetik atau kulit asli. Nah, seperti itu. Nah, dia kondisinya juga masih oke, masih lumayan oke. Cuman ada beberapa pudar karena pemakaian, karena sering di bagian jok supir, karena sering ya supir naik turun seperti itu, gesekan. Nah, oke. Nah, sekarang setelah kita periksa interior sudah aman, nah berikutnya kita periksa, kita nyalakan mesin. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mesin, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita coba buka kap mesin, kita periksa yang pertama level oli, terus kondisi oli, terus habis itu kedua level coolant sama kondisi coolantnya bagaimana. Jika kita pastikan sudah aman, terus kita cek juga di bagian-bagian mesin apakah ada rembesan, terus di kolong-kolong kita juga melihat. Jika kita pastikan sudah aman, nah sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Oke.
Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa mobil itu menyala secara jreng ya, jreng, tidak tersendat-sendat. Nah, kenapa? Kalau mobil dia nyalanya tersendat-sendat, berarti ada kemungkinan yang pertama akinya sudah soak atau dinamo starternya sudah bermasalah ya, sudah mulai lemah. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin yang masuk ke dalam bisa kita perhatikan dengan kita pegang setir. Kita rasakan bagaimana getaran mesinnya. Terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesinnya. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau getaran mesinnya dia berlebihan, ada kemungkinan di engine mountingnya bermasalah, atau mesin pincang, atau bisa hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, oke. Nah, terus berikutnya sekarang kita periksa di kilometernya ya. Oke. Nah, ini kilometernya di 95.000 mobil tangan pertama. Makanya ini mobil tahun 2008, udah sekitar umur 14 tahun ya. Berarti masih tergolong KM-nya relatif kecil seperti itu. Nah, pastikan bahwa kilometer sesuai dengan kondisi dan sesuai pun juga dengan service record. Nah, di sini juga ada service recordnya ya di sini. Oke. Nah, terus habis itu dia masih lengkap juga. Nah, di sini buku servis juga masih lengkap, terus buku manual juga masih ada. Terus habis itu ini ada beberapa bon sama gantungan servisnya yang terakhir, beberapa gantungan servisnya ya sebelumnya. Oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas, jangan sampai kita dapat kilometer yang diturunkan atau di reset. Kenapa? Karena kita tidak bisa memprediksi kerusakan-kerusakan apa. Jangan sampai terjadi bom waktu apabila kita membeli mobil ternyata kilometernya sudah tinggi dan sudah diturunkan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa untuk mesinnya ya. Oke. Nah, di sini untuk buka tangki bensin. Nah, kalau buka mesin dia di sini nih nyempil nih. Nih kita buka nih ya. Buka kap mesin. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu juga yang perlu kita perhatikan itu di door trim. Door trim kondisi juga masih oke. Nah, di sini ada pudar ya, karena tangan suka nyender di sini, tapi dia tidak robek. Nah, dia di sini buat pengaturan power window ya, power window. Terus di central lock di sini buat kunci power window juga di sini. Nah, di sini ada pudar juga sih karena pemakaian yang sering dipegang. Nah, terus habis itu dia spionnya sudah elektrik dan sudah dilengkapi dengan retract ya, retract. Nah, ini retractnya juga masih berfungsi normal. Nah, terus habis itu kalau nggak salah dia juga kalau misalnya kita kunci mobil spionnya ngelipat sendiri, jadi auto retract ya, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu berikutnya ini kita perhatikan juga sealer di masing-masing pintu juga kita periksa. Nah, seperti itu. Karena apa? Kalau pintu sealernya sudah tidak ada, berarti pintu ada indikasi gantian baru. Dan apabila sealer pintunya rusak, berarti ada indikasi pintunya sudah reparasi. Nah, oke. Sekarang kita periksa di mesinnya. Oke, kita buka. Nah, Honda CR-V ini mengusung mesin 2400 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, untuk memeriksa mobil mesinnya masih oke, ada ya hal-hal simpel yang perlu diperiksa. Yang pertama dari ritme suara mesin. Pastikan bahwa ritmenya dia beraturan, konstan, dan suaranya halus. Nah, terus habis itu yang kedua untuk getaran mesin juga kita perlu perhatikan. Mesin yang bagus dia getarannya masih sangat minim seperti itu. Oke. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan, yang pertama kali kita perhatikan adalah di sini. Nah, di kap mesin kita pastikan sealernya itu kondisinya masih aman atau tidak. Nah, terus habis itu mungkin di bagian depan ya, bagian depan di sini coba kita perhatikan juga. Perhatikan apakah ada bekas reparasi atau tidak, seperti itu. Nah, di samping-samping juga kita periksa juga apakah ada bekas reparasi, cat ulang atau perbaikan-perbaikan. Nah, untuk mobil, memeriksa mobil yang tidak bekas banjir itu kita bisa periksa di komponen-komponen metal yang ada. Pastikan bahwa komponen metalnya aman, tidak ada karat, dan juga tidak ada sisa selumpur yang melekat di bagian-bagian yang sulit untuk dibersihkan. Nah, terus habis itu juga yang perlu kita perhatikan ini adalah fan listriknya. Jadi pintunya kan menggunakan fan listrik. Pastikan bahwa fan listriknya ini masih berputar secara normal seperti itu. Oke. Nah, setelah kita periksa bagian mesin, sekarang kita periksa bagian yang lainnya. Nah,
apabila mencari mobil SUV dengan kapasitas 5 penumpang. Mereknya juga merek Honda yang sudah terkenal, dan ini termasuk Honda CR-V yang nyaman ya. Saya lihat beberapa reviewnya, dan sekarang juga peminatnya juga masih banyak, modelnya juga nggak ketinggalan. Terus after sale service-nya juga bisa, bengkel Honda juga banyak di mana-mana, dan hampir semua bengkel juga bisa menanganin Honda CR-V ini. Bentuknya juga masih gagah ya. Oke. Nah, mungkin Honda CR-V ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita pindah ke sini ya. Kita coba lihat di baris keduanya bagaimana posisi duduk dan apa aja di dalam. Nah, oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya. Saya masih dapat legroom yang hampir sejengkal. Wah, jadi cukup lega ya di bagian tengah sini. Nah, terus habis itu untuk headroomnya itu ada sekitar 6 jari. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, di bangku baris kedua ini sudah dilengkapi dengan 3 senderan kepala. Terus habis itu kondisi jok juga masih oke, masih lumayan bagus seperti itu. Nah, terus habis itu ini juga ada di tengah-tengahnya buat senderan tangan. Terus habis itu ada 2 cup holder. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada cup holder sama ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada kantong juga ya. Kantong penyimpanan 2 seperti itu. Oke. Nah, terus kita ke sini ya. Ke sini kita lihat, di sini juga ada cup holder sama ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, kita periksa juga door trim. Door trim kondisi masih bagus. Ini ada ini wood panel ya, ada wood panel seperti itu. Nah, di sini ya karena sering dipegang ya, jadi pudar karena pemakaian. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan child lock. Terus habis itu juga sealer di pintu juga kita perlu periksa kondisinya bagaimana, masih aman atau tidak seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke sini ya, ke bagian bagasi. Nah, bagasi dia bukaannya di sini. Coba kita buka. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih sealer, kondisi sealernya bagaimana, masih aman atau tidak, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Nah, terus habis itu di sini juga untuk bagasinya dia ada, ini bisa dicabut sih, jika kita bawa benda yang besar seperti itu, dan ini juga bisa dilipat seperti ini. Oke. Nah, space bagasi masih besar, cukup oke. Nah, ditambah lagi dengan apabila bangku yang di tengahnya dilipat bisa dapat space yang lebih besar lagi seperti itu. Oke. Nah, di bagian bawah ini ada ban cadangan. Ban cadangan ukurannya full size dengan velg yang sama. Sini ada dongkrak segala macam. Dongkrak juga ada di situ. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Kita periksa jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah, sama juga kita periksa di bagian tempat ban cadangan, jangan sampai ada karat seperti itu. Oke. Nah, di sini ada power outlet. Nah, terus oke. Kita tutup. Nah, di sini ada sensor parkir 2. Nah, oke. Nah, ini buat tangki bensin ada di sebelah kiri ya buat pengisiannya. Oke. Nah, sekarang kita cek di sini. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Nah, di sini ya pudar karena pemakaian sering dipegang seperti itu. Oke. Nah, ini sealer juga kita periksa, kondisinya juga masih oke. Sealer. Nah, oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri ya, kiri belakang. Nah, terus habis itu ini dashboard ya, dashboard secara keseluruhan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita child lock juga ada di sini. Nah, sekarang kita beralih ke pintu sini. Nah, door trim juga masih oke. Nah, di sini ada pudar karena pemakaian yang sering dipegang. Nah, terus habis itu sealer juga kita periksa, sealer di pintu juga masih oke, masih aman seperti itu. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri ya, kiri depan. Nah, sekarang kita coba masuk ya, kita lihat apa aja yang ada di depan. Oke. Nah, untuk setir dia sudah lengkapi dengan airbag. Nah, di sini karena ada pudar-pudar karena pemakaian. Terus secara keseluruhan setir sih masih oke. Nah, cuman di sini ada bekas karena dulu dipakai aksesoris buat buat ini yang model muter seperti itu. Oke. Nah, dia dilengkapi dengan ada tambahan tweeter ya, tweeter yang besar.
ada 2. Terus habis itu AC juga kita periksa. AC juga kondisinya masih dingin. Nah, ini head unitnya dia double din tapi belum LCD TV, bisa CD MP3 sama radio. Nah, di sini pengaturan AC-nya sudah digital ya. Sudah digital. Nah, ini buat suhu AC kiri kanan dia dual zone. Ini buat nyala matikan AC ini buat mode arah semburan angin. Nah, di sini buat kecepatan angin. Nah, di sini buat matiin AC, di sini buat auto ya. Karena sudah climate control seperti itu. Nah, di sini juga ada ini buat ventilasi luar dalam. Ini dual apa nih ya? Saya kurang paham ini. Nah, di sini ada defogger depan. Nah, sini ada defogger nggak kelihatan ya, defogger belakang. Nah, dia transmisinya dia ada level rendahnya ada 2 sama 1. Nah, ini buat shift locknya, jadi dicolokin kunci. Nah, di sini ada cup holder 2. Di sini ada kantong penyimpanan tertutup ya, tertutup yang lumayan besar. Nah, di sini juga ada kantong penyimpanan tertutup yang besar dan dalam. Nggak kelihatan. Oh iya, nah oke. Nah, di bagian supir sama penumpang juga ada senderan tangan ya. Oke. Nah, di sini ada penyimpanan tertutup nih buat naruh handphone atau benda-benda yang tipis ya, tidak terlalu besar seperti itu. Nah, sini ada kantong ada laci penyimpanan tertutup juga seperti itu. Nah, di bawah sini ada kantong tempat penyimpanan tertutup terbuka. Nah, di sini juga masih ada ininya, remote ya. Remote buat head unitnya. Sini ada power outlet seperti itu. Nah, di sini ada cup holder sama ada kantong penyimpanan terbuka. Oke. Nah, di sini juga ada cup holder sama ada kantong penyimpanan terbuka juga. Oke. Nah, di sini ada ini apa nih? Oh, tempat kacamata. Sama di sini juga ada nih kalau ditaruh separuh nih, apabila kita punya anak kita bisa melihat keseluruhan bagian belakang. Nah, di sini buat lampu baca. Nah, di sini sun visor sudah dilengkapi dengan cermin tapi tidak ada lampu. Nah, di sini juga sun visornya dilengkapi dengan cermin tapi tidak ada lampu juga. Nah, terus spionnya bisa diatur kesilauannya secara manual. Oke. Nah, mungkin itu saja review saya mengenai Honda CR-V 2,4 Matic tahun 2008. Nah, apabila berminat dengan Honda CR-V ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi, harga, simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, udah zuhur ini ya, udah azan. Bentar lagi deh, tanggung. Oke. Nah, untuk pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa dan tukar tambah bisa. Nah, terus ada rekanan kami yang juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga untuk membeli mobil bekas, pastikan bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat kualitas mobil, kita rasakan mulai dari performa mesinnya, kaki-kakinya, power steering, pengeremannya, terus habis itu transmisinya ya, perpindahannya masih halus dan masih responsif. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor channel. Dan jangan lupa juga conteng notifikasinya ya, lonceng notifikasi agar dapat video-video kami yang baru. Nah, terus habis itu follow juga di sosmed kami, di Facebook Zal Motor. Terus habis itu di Instagram FF Uspar. Terus habis itu di TikTok sama di Twitter Zal Motor channel. Nah, oke, di akhir video ini juga ada playlist kami mengenai review Honda, mobil Honda yang lainnya. Terus habis itu ada review stok-stok kami tersedia dan ada juga beberapa video tips mengenai cara mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Mohon di-share juga bagi ada saudara-saudara atau teman-teman keluarga segala macam yang membutuhkan video ini dalam mencari mobil bekas. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.